Ya, alhamdulillah kali ini kita kedatangan bintang tamu. Wah, beliau adalah seorang dosen, ya, dosen yang tentunya pengalamannya sudah banyak sekali. Kita langsung sapa saja, Bapak. Jadi saya itu memposisikan kenapa saya itu dengan mahasiswa itu dekat. Karena pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa. Mohon maaf ya, jadi mungkin dosen-dosen saya yang dulu kan dosen itu keunggulan lulusan sistem informasi itu kalau saya lihat lulusan sistem informasi dari STIMIK Indonesia Mandiri ini itu orangnya lebih lebih mudah menyesuaikan. Ketika dia misalnya bekerja di salah satu institusi. Pilihlah jurusan sistem informasi. Kenapa? Karena sekarang peluang kerjanya sangat besar. Ya. Sangat besar di Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di IMIM, Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Ya, alhamdulillah kali ini kita kedatangan bintang tamu. Wah, beliau adalah seorang dosen, ya, dosen yang tentunya pengalamannya sudah banyak sekali. Kita langsung sapa saja, Bapak Hendra Gunawan STMkom. Betul Pak? Betul. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Hendra sudah hadir di tengah-tengah kita, akan membeberkan atau akan menceritakan pengalaman-pengalamannya, kemudian ilmu-ilmunya sekitar dosen tentunya, dan juga beliau ini ngajar apa aja sih ya di kampus perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Nah Pak Hendra, yang pertama kita ngucapin terima kasih atas waktunya Pak Hendra ya, sudah hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Wah, Pak Hendra ini kalau kita pengen tahu juga, selain mengajar sebagai dosen, sebenarnya aktivitas di luar apa aja Pak? Baik, terima kasih Kang Reza ya. Siap, Kang Reza. Atas waktunya saya diundang ke sini ya. Jadi saya ini profesi memang sebagai dosen ya di kampus STIMIK Indonesia Mandiri. Kemudian untuk saat ini saya menjabat sebagai Kepala LPPM. Kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Keren. Nah, selain di sini saya juga punya beberapa kegiatan di luar. Nah, kita pengen tahu dulu nih, sebelum kita bahas Pak Hendra sebagai tenaga pendidik di sini. Nah, ini penasaran nih, kehidupan di luar kampus itu sebenarnya Pak Hendra seperti apa sih? Apa aja sih yang dikerjain sama Pak Hendra? Baik, jadi kalau di luar itu banyak sekali yang saya kerjakan sebenarnya ya. Oh, keren. Gimana? Kalau misalnya terkait dengan mungkin pekerjaan ya, pekerjaan, karena saya ini bidang IT. Saya ini orang IT karena S1 saya adalah Teknik Informatika, S2 saya adalah Sistem Informasi. Sistem Informasi. Ya. Nah, kalau di luar itu saya ini juga bergelut di konsultan IT. Ya, jadi saya juga terlibat di dalam pengembangan aplikasi-aplikasi di kementerian sebenarnya ya, kebanyakan di kementerian. Ya, kemudian di situ kita mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dipergunakan dalam di pemerintahan lah, banyak ya di kementerian. Kemudian selain daripada itu saya juga di luar itu terlibat, ya ini sebenarnya kerjasama dengan kampus juga ya, di dalam pengawasan penerimaan anggota Polri juga. Nah, ya, makanya ada foto-foto saya kan dengan anggota Polri. Mungkin bertanya kenapa kok ada foto dengan anggota Polri gitu ya. Ya karena memang kampus kita ini kerjasama dengan Polda Jabar. Ini adalah, untuk dipotong, bagian dari program kerja LPPM. Ya, jadi ya mungkin dikatakan pengabdian masyarakat ya. Dalam jadi kerjasamanya dengan pemerintahan. Dalam hal ini institusi Polri. Ya, jadi kita terlibat di situ dalam hal pengawasan penerimaan anggota Polri untuk yang baru, juga dalam Dikbang namanya ya, jadi untuk pengembangan. Jadi kalau ada anggota-anggota Polri yang mau pendidikan. Melanjutkan studi ke jenjang kuliahan ya. Nah, tugas kita salah satunya adalah audit IT-nya. Jadi jadi nyambung ya di bidang saya. Saya sebenarnya audit IT. Jadi mengaudit perangkat-perangkat IT yang dipergunakan dalam proses baik itu penerimaan
maupun tadi buat pendidikan ya. Iya, seperti itu. Wah, keren. Jadi tentunya dengan yang Pak Hendra kerjakan ini juga memperluas link Pak Hendra di luar ya. Betul. Karena banyak ketemu orang, kemudian banyak juga mungkin dapat pengalaman-pengalaman baru ya Pak Hendra ya. Nah, mungkin itu kalau di segi masih di ruang lingkup IT lah, taruh kata seperti itu. Kalau di luar itu misalkan Pak Hendra juga, kalau saya lihat ya di sekitaran postingan Pak Hendra ya, Pak Hendra ini salah satu dosen yang sangat update juga ya teman-teman semua. Jadi main sosmed juga gitu ya, dan Pak Hendra juga olahraga ya. Ya. Olahraganya apa aja sih Pak Hendra ini? Baik, olahraganya saya sekarang itu badminton. Badminton udah rutin banget Hendra ya? Udah, alhamdulillah. Itu olahraga pertama yang disukai Pak Hendra? Sebenarnya dulu saya bela diri. Saya dulu taekwondo. Taekwondo. Nah, pantesan kelihatan perawakannya tuh dari dulu sampai sekarang masih terlihat stabil gitu ya Pak Hendra. Enggak membesar enggak gimana. Dulu taekwondo, sekarang badminton sama sepedahan. Ya betul, kalau sepeda kita pernah goes bareng ya. Badminton juga beberapa kali doang sih saya ikutan, dan Pak Hendra masih istiqomah sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah Pak Hendra, sekarang kita ngobrolin soal pendidikan gitu, atau ya Pak Hendra kan sekarang masih sebagai dosen ya. Sebenarnya menjadi dosen itu udah dari kapan tahun Pak? Baik, nah ini ya perjuangan hidup saya sebutnya ya. Jadi saya itu kalau pertama kali saya sebelum jadi dosen, saya itu adalah instruktur Pak. Instruktur komputer. Kirain saya instruktur senam. Instruktur komputer itu gimana Pak? Jadi gini, jadi pertama kali waktu saya belum lulus kuliah, saya itu coba-coba melamar pekerjaan. Kemudian saya diterima, pertama kali saya jadi instruktur komputer. Instruktur komputer. Jadi di lab komputer. Guru. Jadi gini, kalau dosen itu kan di kelas kalau dulu. Jadi kalau di lab itu namanya instruktur. Jadi yang membantu mahasiswa mengoperasikan peralatan komputer itu sambil ngajar juga di lab, namanya instruktur. Jadi nggak ke kelas, tapi khusus di lab komputer aja gitu Pak? Enggak, jadi status saya itu udah instruktur. Jadi bukan di kampus tempat saya kuliah. Di tempat pekerjaan yang lain saya sebagai instruktur komputer. Iya. Tapi ngajar komputer kan? Iya. Dari situ ya berkembang, kemudian saya ditawarin untuk jadi dosen. Itu tahun 1996. 96. Waktu itu kan jadi dosen masih boleh S1 ya? Iya. Jadi saya setelah lulus sarjana saya jadi dosen. 96 pertama kali jadi dosen. Dan langsung ngajar di? Waktu itu saya bukan di sini, di Politeknik ya, Politeknik Surabaya. Politeknik. Masuk ke perguruan di Indonesia Mandiri itu? Kalau di di STIMIK Indonesia Mandiri, saya mengajar itu udah dari tahun 97. Jeda cuma setahun ya dari 96. Tapi statusnya memang sebagai dosen luar biasa. Dosen luar biasa dulu. Ya, tapi tetap dicap sebagai dosennya itu dari 96, 97 masuk ke STIMIK Indonesia Mandiri sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Kalau boleh diceritain dari zaman ya perbandingan aja deh Pak. Tahun 90-an ya, tahun 97 lah ya. 97 2000-an gitu sampai sekarang, ini perbedaannya apa sih Pak yang paling mencolok? Kalau perbedaan dari sisi apa nih? Dari segini aja, cara mengajar. Beda sekali. Kalau tahun 90-an itu kan untuk learning ya, untuk pengajaran dengan menggunakan bantuan teknologi informasi itu masih kurang. Jadi kita mengajar memang masih manual, masih banyak menggunakan media whiteboard ya, papan tulis. Konvensional lah disebutnya. Nah, era sekarang, di era digital sekarang ya, ini orang sudah mulai beralih ke dengan bantuan perangkat teknologi informasi. Misalnya dengan e-learning, dengan Zoom, dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi yang lainnya. Jadi digitalnya sangat melesat sekali. Sangat melesat sekali. Jadi mau tidak mau dosen itu harus melek teknologi. Harus, mau nggak mau. Kalau nggak bakal ketinggalan.
Itu salah satu kata kunci. Kalau sekarang dosen harus melek teknologi informasi. Suka nggak suka, mau nggak mau harus, Harus, ya. ya. Karena emang tuntutan profesi dan perkembangan zaman juga. Zaman, ya. Kalau bicara suka dukanya Pak sebagai dosen apa sih Pak? Kalau suka dukanya ya karena saya dulu berangkatnya dari rumah nol ya, dan berangkat dari rumah betul. Dari nol, oke. Karena zaman dulu itu kan saya ya karena saya baru mengajar, kemudian ya saya kebetulan dulu mengajar di banyak kampus. Dalam satu hari itu mungkin saya bisa mengajar 3 sampai 4 kampus. Tapi seneng nggak itu? Seneng. Pasti ya, karena Karena emang bakat. passionnya di situ. Bakatku butuh. Bakatku. Pak Hendra ini sebenarnya orang mana Pak? Kalau lahirnya Pak Hendra sebenarnya? Kalau saya sebenarnya lahir di salah satu kota di Sumsel ya, di kota Prabu Muli. Ya. Palembang. Ya, Palembang itu ibu kota provinsinya. Ya. Prabu Muli, tapi bahasa Sundanya udah bakatku butuh tadi. Bakat ya, bakat. Karena berapa tahun Pak Hendra di Bandung? Saya sebenarnya lebih lama di Jawa Barat dibandingkan dengan di tempat Di sana kelahiran rumah saya. lahir aja? Iya. Oke, pindah ke Bandung Tahun dari 91. Oh, 91 berarti masih sekolah. Enggak, udah lulus. Udah lulus ya? Ya. Oh iya udah lulus, kemudian tapi mengajar tadi di Iya. 96 ya. Ya udah hatam lah ya bahasa Sundanya Pak Hendra. Ya dibilang hatam bisa lah. Bisa lah ya, tapi ngerti lah ya. Ngerti. Saya etik. Oke lanjut Pak. Tadi suka dukanya salah satunya adalah apa ya? Lebih ke cara menyampaikannya atau mungkin apa ya Pak? Ya perasaan Pak Hendra sebagai dosen ketika sudah mengajar di IM ini Pak. Ya saya jujur ya kalau di IM ini memang dibilang suka duka ya, ada suka ada duka pasti itu ya. Cuman kalau kita profesi sebagai seorang dosen itu kalau saya lihat ya banyak sukanya karena kita banyak berinteraksi dengan orang. Ya. Gitu dan berbagai karakter. Ya, berbagai karakter. Jadi kalau saya ya senang-senang aja, enjoy aja. Karena emang Pak Hendra ini ya kalau kita lihat sangat akrab dengan mahasiswa-mahasiswa ya. Pak Hendra tuh alhamdulillah foto-fotonya dengan ini alumni ya. Dia juga jadi Polri ya. Ini tuh sama teman-teman mahasiswa. Ya. Apakah itu udah sebagai strategi Pak Hendra untuk lebih akrab? Apa nggak takut si mahasiswa itu istilahnya jadi kurang apa ya, bukan kurang sopan ya, kalau bahasa Sunda tuh calutak gitu kan? Atau gimana? Oh enggak, jadi gini. Jadi saya itu memposisikan kenapa saya itu dengan mahasiswa itu dekat. Karena pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa. Mohon maaf ya, jadi mungkin dosen-dosen saya yang dulu kan dosen itu ibarat itu manusia setengah dewa. Susah banget buat ditemui. Betul. Jangankan buat berkomunikasi, ditemuin aja susah. Betul. Zaman saya ya. Iya. Nah, maka dari situ saya mencoba merubah. Jadi tidak mau pengalaman saya itu saya terapkan sekarang. Justru saya dengan mahasiswa itu sebagai partner ya. Ya. Partner. Dan jadi, saya tidak akan pernah takut yang namanya kita dianggap tidak sopan atau misalnya jadinya kita kurang berwibawa dengan mereka itu enggak. Justru sebaliknya. Ini juga sebagai cerminan Pak Hendra dulu sebagai mahasiswa yang pengen memperlakukan mahasiswa itu supaya tidak harus lebih humanis lah ya. Betul. Karena emang salah satu keunggulannya juga di sini adalah dosen-dosennya friendly dan memang friendly. Terbukti ya bukan hanya sebatas slogan ataupun kata-kata yang dibuktikan dengan kedekatan Pak Hendra dan mahasiswa. Nah, Pak Hendra ini kalau di sini tuh sekarang ngajar sistem informasi juga ya? Iya. Karena basicnya tadi S2-nya ngambil sistem informasi. Nah, ini pengen ngasih bocoran juga Pak Hendra ya, mungkin yang nonton ada calon mahasiswa juga mungkin yang lagi cari program studi apa sih yang cocok buat mereka. Nah, kalau dari sistem informasi sendiri ini apa yang dipelajari Pak? Oke. Jadi kan di bidang IT ya, salah satunya itu jurusan atau program studi sistem informasi. Ada teknik informatika, ada sistem informasi. Nah, kita bahas yang sistem informasi. Memang kebanyakan orang jurusan sistem informasi itu dianggapnya bukan jurusan IT. Karena ada pengalaman saya lah dulu waktu saya jadi panitia CPNS di salah satu daerah. Jadi orang BKD-nya itu jurusan sistem informasi itu dianggapnya bukan jurusan komputer. Jadi dikesampingkan. Nah, ketika itu saya jelaskan. Sistem informasi itu adalah komputer juga, bidang IT, bagian dari IT. Nah, di sistem informasi ini
Ini apa namanya, banyak sekali ya sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja ya. Oke. Memang antara teknik informatika dan sistem informasi itu seperti pinang dibelah dua lah. Nah, Artinya 11-12. 11-12. Kalau di Indonesia ini memang masih susah untuk memisahkan. Oke. Ya, tapi sebenarnya itu ada perbedaan. Ada. Ya, kalau sistem informasi itu kalau di luar negeri itu lebih cenderung ke disebutnya komputer bisnis. Komputer bisnis. Iya. Oke, yang dipelajarinya. Iya, karena memang di kita juga sama. Sistem informasi itu kan mempelajari, ya mungkin ini nanti di bidang apa, bisnisnya dia harus mempelajari, manajemen juga harus mempelajari, IT-nya juga harus pelajari. Jadi lebih lengkap sebenarnya. Di sistem informasi ini juga ada IT-nya juga ya. Ada. Dan harus masuk juga ke situ, harus dibahas ya. Dan nanti prospek kerjanya itu ke bagian apa atau dan perusahaan seperti apa, Pak? Oh, banyak sekali. Oke. Jadi pengalaman saya sebagai konsultan IT, ya kebetulan saya juga sebagai audit dan sistem analis. Oke. Nah, salah satu di dunia kerja itu kan kalau kita sekarang dilihat ya, hampir semua bidang pekerjaan kan menggunakan perangkat IT. Setuju. Yang ada depannya E. Ya, e-learning, e-business, iya, pokoknya nggak ada E-nya semua. Atau ada kata sistem informasi, semua pakai kan? Betul. Nah, itu kan pengembangnya namanya software developer ya. Oke. Nah, itu orang SI kan bisa masuk ke sana. Ya, sebagai apa? Sebagai data analis atau sistem analis. Nah, seorang sistem lulusan sistem informasi itu harus menguasai juga software developernya. Makanya apa yang dipelajari oleh orang teknik informatika, orang sistem informasi juga harus tahu. Ya. Gitu. Tapi kalau secara perbedaan yang signifikannya? Ada. Kalau misalnya di teknik informatika itu kan ke pengembangan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Jadi dia memang biasanya kan gini, urutan pekerjaannya, misalnya ada satu permasalahan di salah satu institusi yang maju pertama kali kan sistem analis. Dia yang ini dari SI. Okay. Dia yang akan melakukan namanya analis untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Dia lihat permasalahannya apa, kendalanya apa yang muncul, ya. Jadi dia coba menangkap, memoto. Kemudian hasil dari situ dia tuangkan dalam bentuk bisa misalnya dengan tool, dengan flowchart dan sebagainya. Nanti hasil dari situlah nanti yang akan dilanjutkan ke orang jurusan teknik informatika untuk pengembangannya di coding. Ya, Orang TI lah yang bikin coding. Ya. Jadi bisa dibilang saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Ibarat yang harus terjun duluan itu adalah orang SI. Orang SI ya. Makanya orang SI itu juga harus tadi friendly. Karena dia akan berinteraksi dengan orang, dengan user. Sedangkan orang IT mungkin nanti interaksi sama si orang SI aja. Iya. Gitu. Ini tinggal udah beres flowchart dan lain-lainnya, dia tinggal kerjain. Oke. Jadi ini salah satu keunggulan juga ya Pak? Iya, keunggulan di SI itu. Dan memang kalau bicara nanti prospek kerjanya bisa kemana-mana? Bisa kemana aja. Apalagi di bidang di era sekarang ya, era digital ini tadi yang sudah saya katakan ya, itu orang SI itu bisa masuk kemana-mana. Salah satu contoh yang paling terlihat tuh seperti apa Pak? Ya, misalnya di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu kan hampir rata-rata di pemerintahan itu ada bagian IT-nya. Betul. Nah, bagian IT itu artinya yang dibutuhkan itu kan orang-orang yang paham. Biasanya lulusan IT, baik itu lulusan sistem informasi, teknik informatika, itu dia bisa masuk ke sana. Kalau di swasta juga sama. Sekarang perusahaan swasta juga kan pasti ada pengembangan IT-nya. Harus ada orang IT-nya. Dengan zaman era digital sekarang. Nggak ada ya. Semua, jadi betul-betul sebenarnya lulusan IT itu sangat dibutuhkan sekarang. Sebenarnya dibilang lulusan IT atau lulusan SI atau sama aja sih Pak. Lulusan IT itu udah termasuk anak SI gitu. Nah, jadi kebanyakan kalau misalnya mereka mau minta lulusan misalnya komputer ya, komputer itu udah termasuk TI, SI. Kadang-kadang teknik komputer juga dianggapnya urusan IT ya, padahal sebenarnya memang kalau secara pekerjaan berbeda. Ya kan? Dari segi gelar juga kalau SI Eskom. Kalau teknik informatika ST kan. Secara teknik berbeda. Iya. Jadi ini sebenarnya mah 11-12 gitu ya, dibilang mirip banget juga enggak mirip, ada miripnya. Iya. Karena SI juga ada ilmu IT-nya juga. Ada.
Di IT juga ada ilmu SI-nya juga nggak? Kalau yang Nah, kalau di IT itu lebih cenderung dia memang ke pengembangan software aja. Jadi sebenarnya di SI itu lebih lengkap. Jadi mungkin kalau bisa dibilang IT itu teknik informatika itu lebih spesifik. Spesifik ke pengembangannya. Kalau SI dia semua. Makanya dia mempelajari ilmu manajemen juga kan. Mempelajari juga bisnis. Iya, nah ini keren. Mempelajari juga IT. Ada ilmu bisnisnya juga. Ada. Jadi maaf kalau saya salah. Jadi kalau dia bikin kalau istilah sekarang startup gitu ya, itu sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan sekali. Dia bikin bisnis digital secara digital juga sangat mumpuni nantinya. Sangat mumpuni. Itu ya teman-teman IM Lovers, teman-teman kelas 12 mungkin yang dari sekarang udah mulai cari-cari jurusan, nah ini bisa jadi salah satu opsinya Pak. Iya. Sistem informasi. Dan Pak Hendra udah ngajar SI ini udah berapa tahun Pak? Kalau SI kebetulan saya juga kan pernah jadi kaprodi SI ya, kaprodi sistem informasi. Pak Hendra ini dulunya adalah kaprodi SI, berarti udah sangat paham betul lah, sudah hatam lah SI ini. Udah berapa lama Pak Hendra ngajar SI? Kalau ngajar SI ya dari semenjak saya mengajar itu saya sudah ngajar di jurusan sistem informasi. Wah, luar biasa nih. Jadi sudah cukup lama. Keunggulan yang Pak Hendra tahu di perguruan tinggi Indonesia Mandiri dari jurusan atau prodi SI itu apa sih Pak sebenarnya? Keunggulan yang mungkin nggak bisa dibandingkan dengan kampus-kampus lain kalau di kita itu apa Pak? Kalau dari kampus kita ini keunggulan lulusan sistem informasi itu kalau saya lihat lulusan sistem informasi dari STIMIK Indonesia Mandiri ini itu orangnya lebih lebih mudah menyesuaikan. Ketika dia misalnya bekerja di salah satu institusi. Karena kenapa di sini kan dia dapat ilmunya yang tadi saya bidang IT-nya, manajemen, sama bisnis. Iya. Jadi mereka itu biasanya banyak kan rata-rata ketika mereka job training atau PKL itu langsung ditawarin bekerja. Betul. Dan apalagi tahun ini juga kampus kita STIMIK IM ini udah punya kerjasama dengan banyak perusahaan. Jadi dimana nanti mereka belum lulus juga udah bisa bekerja. Luar biasa. Dan yang dialami oleh Pak Hendra ini dari tahun 97 ngajar di sini sampai sekarang, masih ingat nggak ada murid-murid dan murid mahasiswa yang sampai hari ini nempel di benak Pak Hendra? Kalau bicara jurusan SI, si ini nih yang paling menonjol. Kalau di lulusan sistem informasi ya, sebenarnya banyak yang menonjol. Pasti banyak. Jadi saya nggak bisa misalnya bilang si A, enggak, karena banyak banget ya Pak. Ya banyak sekali menonjol. Jadi mereka itu ada tuh salah satu tuh lulusan sistem informasi dulu kelas karyawan. Dia kerja di BKN sekarang. Badan Kepegawaian Negara, jadi staf IT, jadi PNS dia, jadi ASN di kebetulan tugasnya itu di Jalan Suci ya, di BKN-nya Suci. Iya. Alhamdulillah tuh. Jadi itu kebetulan pernah partner juga sama saya waktu saya ada kerjaan. Waktu saya ada kerjaan, dia ajak bantu buat menyelesaikan pekerjaan itu. Ternyata memang dia bagus. Alhamdulillah dia kerja di ASN. Yang dulu antara dosen dan mahasiswa sekarang jadi partner ya. Partner. Itu rasanya gimana Pak? Senang banget. Bangga ya. Bangga. Punya kepuasan tersendiri. Iya. Artinya Pak Hendra merasa saya berhasil gitu ya, mendidik seseorang kemudian jadi sekarang bekerja jadi ASN juga gitu dan pernah jadi partner juga. Partner. Itulah salah satu kepuasan menjadi dosen. Tapi kalau bicara pahitnya Pak, dukanya ya pasti adalah sedikit Kalau duka jadi dosen itu dari segi waktu mungkin jadi banyak atau sebenarnya enggak juga sih? Enggak juga. Jadi dukanya cenderung mungkin sedikit banget ya Pak ya. Saya tadi Pak Hendra bilang justru banyak sukanya jadi dosen. Kalau dosen itu sebenarnya kalau saya banyak sukanya ya. Ya dibandingin dukanya. Ya karena kalau kita udah ngerasa passionnya di situ, kayaknya mau sepahit apapun kayaknya dinikmati ya Pak ya. Ya kalau saya berprinsipnya gini Pak, prinsip hidup itu mau bekerja di mana saja kita nikmati. Supaya kita dalam menjalankannya nyaman ya. Gitu. Kalau nggak kita nikmati kita nggak akan nyaman. Dimanapun kita tempat bekerja ya pasti yang namanya masalah pasti ada. Ada plus minusnya. Selama kita masih hidup masalah itu nggak mungkin. Iya pasti ada. Yang penting kita punya mitigasi namanya. Mitigasi itu kan masalah itu kan risiko. Nah itu ini mata kuliah di sistem informasi juga nih, manajemen risiko. Keren. Jadi itu apa tuh aplikasi terhadap kehidupannya itu apa Pak? Banyak sekali. Jadi gini, enaknya di IT itu
Karena orang IT itu kan tidak melulu bikin program. Oke. Tadi misalnya kalau di SI ya bisa untuk proses bisnis. Selain dia mempelajari sistem yang belum pernah dia temui, dia harus bisa mempelajari sistem itu. Namanya itu mempelajari proses bisnis, di analisis sistem namanya. Oke. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu di bidang IT itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi manajemen proyek. Itu ada namanya di dalamnya itu ada resiko, manajemen resiko. Nah, manajemen resiko itu bagaimana, salah satunya ya, bagaimana kita memitigasi, Pak. Ketika kita mendapatkan satu resiko, gimana kita mitigasinya? Kita udah punya cara buat mengatasi resiko. Jadi nggak usah takut kalau ada resiko. Karena dia udah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Keren. Cara berpikir juga beda, Pak. Ya, pasti cara berpikirnya berbeda. Orang IT itu cara berpikirnya dia lebih cenderung praktis. Kenapa? Karena memang di mata kuliahnya ada namanya mata kuliah kayak algoritma. Itu diajarkan cara berpikir sistematis dan praktis. Karena orang IT itu nggak boleh sebenarnya muter terlalu panjang. Ya kalau bisa jalannya cepet ya dicepetin. Ya. Selama bisa ada jalan pintas gitu ya. Iya, pintas. Itu bikin algoritma kan supaya lebih cepat. Iya. Dan terstruktur. Ketika ada masalah dia biasanya orangnya gampang. Makanya disebutnya orang IT itu pejuang tangguh, Pak. Kenapa dikatakan pejuang tangguh? Karena orang IT itu tidak boleh menyerah. Kalau dia menyerah nggak akan jadi itu program. Nggak dibayar dia. Ya, sesuai dengan kebutuhannya juga. Maksudnya juga terbatas oleh durasi waktu. Jadi mau nggak mau ketika ada permasalahan dia harus cepat mengatasinya dan bisa ngambil jalan pintas ya. Hasilnya tetap maksimal. Nah, Pak Hendra kalau ngomong SI pasti sangat panjang sekali karena dari tahun 97 ya Pak Hendra sampai hari ini beliau masih mengajar di sini di jurusan Sistem Informasi dan sekarang Pak Hendra dipercaya memegang amanah sebagai ketua LPPM. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi, kan ada istilah kayak Tridharma perguruan tinggi, ada 3, ada pembelajaran ya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, boleh diceritakan secara singkat, Pak? Saya sekarang dikasih amanah di LPPM. Di LPPM itu salah satu dosen dulu ya. Dosen itu tugasnya harus melaksanakan Tridharma minimal. Tridharma itu adalah pengajaran. Ya, pengajaran itu perkuliahan di kelas lah. Mau dia offline maupun online. Yang kedua, nah ini yang saya pegang, penelitian sama pengabdian itu di bagian saya sebenarnya. Nah, iya justru itu. Saya pengen bahas yang bagian Hendranya nih. Iya, jadi memang penelitian, memang kendala di saya itu memang di bidang penelitian dan pengabdian ini. Kebanyakan dosen itu lebih cenderung ke pengajaran. Ya. Dibandingkan kepada penelitian dan pengabdian. Padahal tapi itu bukan hanya di sini ya, di kendala di kampus-kampus yang lain juga seperti itu. Padahal itu salah satu kewajibannya. Yang melakukan penelitian dan pengabdian. Tapi mayoritas di dosen sini sudah melakukan ke arah sana ya. Sudah, jadi kita penelitian dan pengabdian juga. Betul. Jadi kita sudah coba pacu dengan berbagai cara ya, misalnya ada workshop, ada apa supaya dosen-dosen itu men-trigger lah ya supaya mereka mau melakukan penelitian dan pengabdian. Dan gitu. Di Indonesia Mandiri ini sudah ada. Ya. Dan sudah berapa banyak atau mungkin yang paling menarik ketika Pak Hendra melakukan pengabdian kepada masyarakat itu di mana dan? Kalau pengabdian masyarakat ini kan ada 2, ada yang bisa dilakukan oleh dosen yang bersangkutan atau kolaborasi dengan mahasiswa. Gitu. Biasanya jadi gini, penelitian itu dibuat oleh dosen, kemudian diimplementasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya kemarin yang terbaru itu kan dilakukan di Cicalengka ya. Waktu kerjasama dengan bagian kesiswaan, Bu Novi ya. Itu kolaborasi dengan mahasiswa. Nah, itu terjun langsung ke masyarakat. Pak Hendra juga sempat hadir ke sana. Dan memang kalau lihat saya juga sempat hadir juga ke sana. Sangat tersentuh sekali ya Pak lihat kondisi pendidikan. Dan memang salah satu fungsinya ada program pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan secara mungkin ada yang bisa di-share secara pengalaman dosen di sini kepada mereka gitu. Kemudian ilmu yang bisa disampaikan juga kepada mereka. Dan itu kalau dari segi itu yang Pak Hendra jalan itu gimana secara kepuasan? Kalau tadi kan dosen mah Pak Hendra udah sangat senang sekali lah ya. Nah sekarang kan ini baru beberapa tahun ke belakang ya menjadi ketua LPPM ini gimana? Jadi
untuk memang tantangannya banyak nih. Karena kan berhubungan sama dosen. Ya. Dosen itu kan mungkin karena kesibukannya ya. Ya, benar. Walaupun kita udah, dan saya juga kan ngelola ada 2 jurnal ya. Jadi untuk publish ya. Jadi hasil penelitian itu kan harus dipublish. Betul. Untuk supaya diaku. Kebetulan di kampus kita ini ada 2 jurnal yang saya kelola. Dan itu sudah terakreditasi nasional ya. Jadi kita juga men-trigger ya, memacu dosen untuk melakukan penelitian ini. Memang perlu berbagai cara lah ya supaya dosen ini mau melakukan penelitian dan pengabdian gitu. Tantangannya memang berat karena Pak Hendra enjoy ya di Alhamdulillah untuk di LPPM ini. Pak Hendra ini salah satu dosen yang memang senang juga berinteraksi dengan orang banyak ya. Dan saya rasa kalau kita sering ketemu orang lain bakal nambah insight ke kitanya juga ya Pak. Betul. Ilmu baru. Betul. Dari obrolan kayak gini aja nih banyak juga insight ke saya. Oh ternyata sistem informasi itu seperti yang tadi Pak Hendra berikan ternyata lebih lengkap lagi. Betul. Ilmu IT juga ternyata ada di sana. Dan Pak Hendra sangat enjoy ya ngajar. Alhamdulillah. Closing statement dari Pak Hendra untuk mahasiswa atau mungkin untuk adik-adik yang lagi cari jurusan untuk kuliah. Baik. Silakan Pak. Baik. Terima kasih waktunya ya. Jadi buat adik-adik calon mahasiswa ya atau yang sudah jadi mahasiswa, pertama pilihlah jurusan sistem informasi. Kenapa? Karena sekarang peluang kerjanya sangat besar, ya, sangat besar di lingkungan dan sekarang itu juga banyak dibutuhkan, baik itu di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Karena sekarang kan kita tahu lah era digital, semua digitalisasi, ya banyak dibutuhkan sekali. Baik itu saya udah katakan institusi pemerintah maupun swasta ya, atau tadi bikin peluang usaha sendiri juga. Iya, untuk usaha sendiri juga bisa untuk berwirausaha, untuk jadi software host ya namanya software, ya di konsultan IT namanya, ya konsultan IT. Itu sangat berpeluang sekali ya Pak. Iya, jadi jangan takut untuk pilih jurusan sistem informasi. Kalau dulu katanya kalau orang nggak mau ngitung-ngitung ya masuknya sistem informasi. Kalau banyak hitungan di teknik informatika gitu. Padahal sama aja. Ada juga tapi nggak terlalu banyak. Tapi memang basically di STEM ini atau IT ini maupun TI atau SI memang basicnya harus matematika ya Pak. Jadi ada namanya matematika dasar aja. Itu sebenarnya terkait logika. Karena seorang IT itu harus memiliki logika yang bagus. Ya, logika berpikir. Kalau logika berpikirnya kurang bagus, nanti dia kesulitan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran atau mata kuliah di jurusannya. Ini tadi penasaran juga ya. Tadi walaupun udah closing statement apa-apa lah. Masih ada satu hal yang mau saya tanyakan juga dan kayaknya Pak Hendra perlu share juga ke kita. Pak Hendra ini kan tadi udah disampaikan salah satu dosen yang sangat up to date ya, ngikutin perkembangan zaman. Beliau sangat aktif di berbagai platform atau sosial media. Ada Instagram aktif, Facebooknya aktif, IG-nya, TikTok, YouTube juga. Pak Hendra ini sebenarnya termotivasi atau triggernya itu dari seperti apa gitu? Kok bisa melakukan itu? Jadi ini sebenarnya ada sejarahnya Pak. Gimana Pak? Jadi waktu saya ngajar di kelas, ada mahasiswa menanyakan, Pak, punya akun IG nggak? Saya nggak punya. Nah semenjak itu saya buat semua akun. Dan kebetulan memang saya juga kan di YouTube ya, saya YouTuber juga sebenarnya Pak ya. Apa nama channelnya Pak? Calak HG channel. Di subscribe ya? Iya, Calak HG channel ya, silakan ya di subscribe. Gimana? Jadi kebetulan kalau YouTube saya itu memang sudah AdSense ya, sudah menghasilkan itu. Menghasilkan dari YouTube. YouTube. Alhamdulillah saya udah ngerasakan. Udah berapa tahun Pak YouTube-nya? Semenjak pandemi Pak. Wah itu hikmah dari pandemi adalah iya. Tercetusnya bikin konten YouTube. Iya. Saya alhamdulillah sudah menerima pokoknya dari YouTube ya, penghasilan. Pak Hendra udah punya gaji dari YouTube. Keren. Itu gimana Pak? Trigger pertama Pak Hendra pengen saya bikin ya selain pas pandemi ya. Apalagi mungkin yang karena memang gabut. Ya artinya gabut itu pengen meluangkan waktu untuk menjadi hal yang positif. Bagaimana? Jadi gini, kita hidup manusia itu pertama harus melek teknologi Pak. Ya.
Tapi kita tidak boleh terbawa arus teknologi. Jadi kebablasan. Iya, kita harus bisa memfilter. Nah, ini terkait juga saya mau sampaikan ya kepada pengguna sosmed. Ya. Karena kan kita ada undang-undang ITE. Ya, interaksi di dunia maya itu bisa berpengaruh ke dunia nyata, Pak. Contohnya? Iya, contoh misalnya ya, kan di dunia maya juga ada undang-undang, kita tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Betul. Ya. Baik itu misalnya nyebarin konten pornografi. Betul. Ya, Hoax, hoax atau yang terkait dengan SARA, isu-isu SARA. Karena itu dampaknya nanti di dunia nyata kita bisa dihukum, Pak, ada undang-undang ITE-nya. Kan enak kalau cuma dihukum di dunia maya sih nggak masalah, Pak. Ya, orang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini kan kita berperilakunya di dunia maya, tapi dihukumnya di dunia nyata, Pak, kurungan badan kan. Betul nggak? Betul. Kalau cuma dihukum dunia maya nggak masalah. Oke. Misalnya di banned gitu akun kita ya nggak masalah, bikin lagi akun. Bener nggak, Pak? Itu jadi harus berperilaku yang baik, harus paham mana yang boleh, mana yang tidak. Oke. Dan ini jadi buat teman-teman yang aktif di sosial media itu ya salah satunya harus lebih hati-hati lagi. Iya. Mau itu berkomentar atau mau bikin konten atau menyebarkan, Pak. Karena di kita tuh suka latah, Pak. Terlalu reaktif ya. Iya. Mestinya apa proaktif mungkin ya, maksudnya dicerna dulu. Ini benar iya. Ini gitu ya. Karena kalau dari sisi agama kalau salah itu bisa jadi dosa jariah. Iya. Enggak sesuai. Betul. Nah, di dunia maya ini harus hati-hati ya. Hati-hati. Cek dulu. Betul. Nah. Gitu. Siap. Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ini kalau ngobrol sama Pak Hendra itu pasti panjang sebenarnya dan sangat banyak sekali insight yang bakal kita dapetin, tapi waktu yang membatasi. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Ya. Tadi menarik nih soal sosial media. Nanti kita mungkin ada part berikutnya ya. Boleh. Kalau ramai boleh kita lanjutkan lagi ya, Pak. Boleh. Ngobrol soal YouTube belum, IG, Facebook, TikTok. Sama sekarang yang lagi rame nih mengenai cyber security. Nah, ini itu bisa nanti kita karena obrolin. sekarang lagi marak diperbincangkan soal hacker dan lain-lain. Ya, nah, ini itu ada itu. Itu bisa bahasan khusus tuh. Oke, kita mungkin next kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan Berla selalu disehatkan. Ya, amin. Diberikan rezeki yang berkah dan juga diberikan umur yang barokah dan keluarganya selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Pak Hendra, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman semua yang vlogger, terima kasih sudah menyaksikan IMIM. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih di IMIM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri. Semua bisa kuliah. Bye bye, saya Reza Diana.